Shalom, selamat pagi keluarga besar Episode Family. Hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan yang berjudul dimulai dengan kasih, diakhiri penguasaan diri bagian yang kedua. Dari buah roh yang sudah dikemukakan di bagian yang pertama, di dalam kasih ada kemurahan. Sama seperti perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang murah hati. Walaupun orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi yang seharusnya masih saudara sebangsanya, namun orang Samaria itu rela menolong orang Yahudi yang dirampok itu. Pertolongan yang dilakukan tidak setengah-setengah. Dia memberikan perawatan darurat dengan membalut lukanya, menyiraminya dengan minyak dan anggur miliknya sendiri, yang pada zaman itu harganya mahal. Kemudian orang Samaria itu menaikkan orang Yahudi itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, sementara ia berjalan kaki dan membawanya ke penginapan dan merawatnya. Lalu karena dia harus melakukan urusannya, dia tidak lepas tangan begitu saja terhadap orang Yahudi itu. Dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu agar si pemilik penginapan membantunya merawat orang Yahudi yang tidak ia kenal itu. Apakah setelah itu selesai begitu saja? Tidak. Orang Samaria itu berkata bahwa dia pasti akan kembali setelah urusannya selesai dan akan membayar segala pengeluaran yang dikeluarkan oleh si pemilik penginapan, seandainya uang yang dia berikan kurang. Bukankah itu hal yang luar biasa? Saudara dapat membaca lebih lanjut tentang perumpamaan itu dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37, dan di ayat 37 itu Tuhan Yesus menyuruh kepada murid-muridnya dan orang-orang yang mendengarkannya untuk berbuat demikian. Selanjutnya, di dalam kasih juga pasti ada kebaikan. Karena sudah pasti orang yang penuh kasih tidak akan pernah berbuat jahat terhadap siapapun. Apa yang ditulis 1 Korintus 13 ayat 4-8 tentang kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi, kasih pasti selalu melakukan kebaikan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam kasih pasti juga diikuti dengan kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan, kepada keluarga, terutama orang tua, kesetiaan kepada pasangan hidup, kesetiaan dalam melayani, di mana setia di sini berarti tidak akan mengkhianati. Bila sudah setia dalam segala perkara, berarti orang tersebut memiliki integritas. Bila iya, katakan iya. Bila tidak, katakan tidak. Orang tersebut juga memiliki 3K, komitmen, konsekuen, dan konsisten. Orang-orang yang seperti ini, yang setia dalam perkara-perkara kecil, jangan heran kalau Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Juga di dalam kasih, diikuti dengan kelemah lembutan. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa orang yang lemah lembut akan memiliki bumi. Saudara dapat membacanya dalam Matius 5 ayat 5. Mengapa kita harus lemah lembut? Jawabannya mudah, karena Yesus sendiri adalah pribadi yang lemah lembut. Matius 11 ayat 29 mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Amsal 15 ayat 1 juga menjelaskan, mengapa kita harus memiliki pribadi yang lemah lembut? Karena jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Ini berarti dengan perkataan yang lemah lembut, kita dapat membuat seorang yang sudah gusar, yang panas hati, menjadi tenang dan dapat berpikir dengan jernih. Ingatlah bahwa kelemah lembutan dapat mengalahkan kemarahan atau kegeraman seseorang. Terakhir adalah penguasaan diri. Dimulai dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Mengapa diakhiri dengan penguasaan diri? Karena di dalam penguasaan diri itu ada ketundukan, ketaatan. Dan di dalam ketundukan itu sendiri, seperti yang sudah saya bawakan beberapa waktu yang lalu, ada penyangkalan diri, membuang sifat yang egois, mengalahkan segala hal yang bersifat kedagingan seperti sombong, keegoisan, harga diri, menundukkan semuanya itu dan membawanya serta meletakkannya di bawah kaki Yesus. Bila 9 buah roh itu nampak dalam hidup seseorang, kita dapat mengenalinya dengan mudah. Diawali dengan kasih, diakhiri dengan penguasaan diri. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami sudah belajar tentang buah roh yang lainnya Tuhan,
di mana kami mau menjadi anak-anak-Mu yang bisa menghasilkan kesembilan buah roh itu. Kami mau mulai dengan kasih dan kami mau mengakhirinya dengan penguasaan diri, di mana di dalam penguasaan diri itu adalah ketundukan yang ketaatan, tidak hanya kepada Engkau tetapi juga kepada pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang memiliki wewenang di atas kami. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi hamba-hamba-Mu yang memiliki ketundukan, yang tulus ikhlas seperti yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih adalah awal dari segalanya. Sebagai pengikut Kristus, kasih itu harus kita miliki dan kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari, sehingga orang-orang di sekeliling kita dapat melihat dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.